Ya, ingat kata gua, jangan mainin game yang lu nggak suka, tapi main game yang lu suka. Apapun gamenya, kalau lu suka, kalau lu mencintai game itu, dan kalau lu expert di game itu, viewers itu bakal datang sendirinya cuy, dan semuanya itu bakal edan pada waktunya. Jadi YouTuber gaming dan jadi live streamer gaming menjadi profesi paling diminati di zaman ini karena pendapatannya yang sangat luar biasa. Nah, buat kalian yang pengen jadi YouTuber gaming dan live streamer gaming tapi terkendala budget, gua saranin kalian menggunakan produk gua, yaitu Behalf. Behalf adalah peralatan wajib untuk YouTuber gaming mobile seperti PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, dan game mobile lainnya. Selain murah, kualitas yang dihasilkan gak kalah dengan yang jutaan. Sudah terbukti banyaknya yang pakai Behalf sekarang mereka jadi live streamer profesional cuy. Dan yang lebih edan lagi, penggunaannya dan instalasinya yang sangat gampang karena gua udah banyak bikin tutorialnya di YouTube. So, tunggu apa lagi? Langsung check out Behalf di link deskripsi di bawah. Behalf from Indonesian streamer. So, oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, gak kerasa nih, udah hari Senin lagi nih cuy ya. Nah, seperti biasa kalau hari Senin kita bakal ada Let's Talk with Mirza. Ini mari kita bakal ngobrolin tentang fenomena tentang dunia live streaming ataupun dunia gaming. Kira-kira apa yang lagi hits ataupun salah satu bisa masukan buat kalian yang kalian masih stuck gitu-gitu aja live streamingnya. Nah, berdua di Let's Talk with Mirza ini bisa jadi suatu motivasi buat kalian gitu cuy. Bentar, minum dulu. Nah, kayak gelas ini nih. Kayak gelas ini tuh dia udah menemani karir gua di dunia live streaming itu dari awal, coy. Dan dia tetap masih konsisten menemani gua dan belum ganti-ganti, masih begini-begini aja. Ini bisa jadi apa ya namanya ya? Banyak yang nanya juga, "Bang, itu gelasnya legend, Bang. Gelas legend, gelas gini enak karena enak ya." Jadi gua ini isinya memang diisi buat kopi. Diisi air putih pun tetap enak. Nah, kalian pun harus cari suatu game yang bisa seperti itu cuy, yang bisa menemani karir kalian itu dari awal sampai akhir dan bisa nge-up nama kalian itu melalui game itu tersebut. Nah, enak emang. So, jadi kira-kira apa nih yang bakal gua bahas di Let's Talk kali ini? Yang bakal gua bahas yaitu tentang game lagi lah ya, namanya juga konten gaming. Tapi si game ini tuh yang kira-kiranya masih cocok ataupun yang masih punya masa di tahun sekarang ataupun di tahun-tahun berikutnya. Yang dimana sekarang ini banyak game-game yang sudah mulai rontok. Ya, tadi kemarin juga udah gua sempat bilang juga kan, bikin juga kalau PUBG Mobile sudah mulai rontok, sudah mulai sepi. Nah, kali ini gue juga punya inisiatif gimana nih kalau misalkan kalian ini yang pengen ganti game, kira-kira game apa yang masih rekomendasi di tahun sekarang ataupun di tahun-tahun berikutnya ya, ataupun yang kalian ini tidak akan miskin konten sama sekali gitu cuy. So, yang pertama nih gue bakal langsung bahas aja untuk game pertama yang mungkin ini masih bisa bertahan ya lumayan agak lama, di sekitaran 5 tahun mungkin ya. 5 tahun ke depan ini masih bisa eksis. Dan sampai sekarang pun meskipun ini game udah lama, tapi ini game masih rame aja. Dan gua pun juga sekarang mulai live streaming gaming ini lagi. Yaitu adalah game yang rekomendasi yang pertama untuk kalian yang masuk ke dunia live streaming ataupun pengen ganti game untuk live streaming kalian, untuk konten kalian, yaitu adalah Mobile Legends. Kenapa nih si Mobile Legends? Ya karena si Mobile Legends ini tuh sangat luas banget cuy. Pertama yaitu dari masalah si hero-nya. Kalian sebagai konten kreator ataupun sebagai seorang live streamer bakalan kaya banget tentang konten kalian. Mau itu kalian tentang per hero, tips and trick build-nya, mau tentang yang cuman gacha-gacha skin doang, itu semuanya bisa banget. Karena si game ini tuh luas banget metanya cuy. Jadi tidak hanya terpatok ke dalam satu hero ataupun satu item, ini tuh banyak banget. Gua kurang tahu berapa jumlah total hero-nya yang udah pasti ini sudah hampir ratusan ya si hero-hero dari si Mobile Legends ini. Belum lagi setiap bulannya itu akan ada hero-hero baru. Nah, kalau misalkan kalian jeli lihat si Mobile Legends itu opportunity itu masih tinggi banget. Meskipun banyak yang ngomong, wah ini kayaknya Mobile Legends 2 tahun lagi bakalan mati. Enggak cuy. Game-game MOBA itu paling abadi. Lo bisa lihat sendiri dari Dota lah ya. Dota itu hampir seumuran dengan Counter Strike ya, mungkin ada ya. Dengan Counter Strike mungkin ada, tapi Counter Strike sekarang yang mainnya mungkin ya kalau di Indonesia ini bisa dibilang hanya sekitar 20%-an. Tapi yang main Dota yang di luar live streaming atau yang di live streamingin itu masih oke banget. Dan itu menjadi top 1 juga di Twitch sebagai game MOBA yang paling terlaku. Nah, mungkin di luar negeri sana ada Dota, terus juga ada apa namanya tuh apa itu tuh si satu lagi tuh saingan Dota tuh ya League of Legends ya. League of Legends itu bisa jadi saingan juga kan.
Nah, kalau di Indonesia terkenalnya Dota, di luar negeri terkenalnya League of Legends untuk game PC-nya, dan di Indonesianya itu terkenal sama Mobile Legends. Si Mobile Legends ini tuh ya menurut gua ini tuh bisa jadi satu batu acuan buat kalian. Banyak YouTuber yang memang dari nol, yang dari nggak ada subscribernya, sekarang dia bisa melejit dengan cepet banget. Kita ambil lah ya contohnya si Marco Chop aja. Ya kalau misalkan kita ngelihatnya rata-rata orang-orang yang terkenal dari Mobile Legends itu rata-rata dari timnya e-sport semua, yang mereka tuh dari yang terkenal dari awal e-sport. No Limit pun juga sama gitu kan, Jonathan Liandi pun dari e-sport. Tapi ada banyak juga influencer yang bukan dari e-sport, dia masih bisa survive dan juga masih tetap bertahan. Nah, makanya sekarang pun juga gue di sini masih nge-live streamingin Mobile Legends karena masih akan kaya dengan kontennya, masih juga banyak dengan viewersnya. Nah, untuk Mobile Legends ini sendiri pun kira-kira cocoknya kita buat ngupload ataupun buat live streaming tuh di mana? Kalau gue lihat dari Mobile Legends itu hampir semua platform cocok. Facebook Gaming dia ini masih ramai banget. Rata-rata yang nonton sudah pasti di atas 2000. Nah, masa sih kita dari 2000 viewers kita nggak bisa ngambil 100-nya gitu. Apalagi kalau misalkan kalian punya satu spesialis hero, itu udah pasti kalian tinggal nunggu konsistensinya aja. Mau bikin video, mau tentang live streamingnya si hero itu tersebut. Ini si Mobile Legends ini masih bisa ngangkat nama kalian, coy. Belum lagi kalau misalkan kalian di YouTube, mau dibikin konten, mau dibikin live streaming, tipsnya masih bisa sama aja. Nah, untuk misalnya di platform lain, di Boya, di Nimo pun juga ini masih diterima banget si Mobile Legends ini gitu. Ya berbeda banget dengan si PUBG Mobile yang nggak bisa banget di live streamingin di Boya ya, karena Boya punyanya Free Fire. Tapi Mobile Legends ini masih bisa masuk kemana aja. Ya kalau misalkan secara gameplay sih kalau gua bilang nggak terlalu ngebosenin cuy, malah ngangenin menurut gua. Di saat gua nggak main Mobile Legends 5 hari atau 3 hari itu gua pasti kangen pengen ngebuka, minimal gua main Brawl gitu kan, minimal gua nge-custom gitu lawan versus AI gitu. Ditambah lagi ada hero baru dan kita penasaran dengan hero baru tersebut. So ini bisa jadi masukan buat kalian kalau Mobile Legends ini masih bisa gua rekomendasiin kalau misalkan kalian yang masih awal pengen masuk ke dunia gaming ataupun yang kalian pengen ngeganti gaming, Mobile Legends ini bisa jadi satu rekomendasinya cuy. Dan oke, yang kedua nih. Nah, ini kalau misalkan kalian yang memang pengen mencari followers, pengen mencari subscriber ya, tapi kalian ini memang harus family friendly ya. Itu adalah game Free Fire. Ya, tapi banyak juga dari kalian yang bilang kalau Free Fire sekarang udah mulai sepi, udah mulai ini. Enggak kok, ini masih oke banget. Karena apa? Karena ya kalau misalkan dibilang Free Fire ini agak sedikit berbeda ya. Meskipun dia ini gamenya Battle Royale, tapi dia ini punya perbedaan dengan si PUBG Mobile. Itemnya jauh lebih murah. Dia pun juga ada skill-skillnya dari setiap skin yang kita pakai. Terus juga dari audiensinya, terus juga dari spek si handphonenya. Ya kita tahu lah kalau misalnya Free Fire ini lagi bocah gitu pun ya. Kalau lu main Free Fire itu nggak cocok banget kalau live streamingnya malam. Udah pasti live streamingnya harus siang ataupun sore karena memang pasarnya adalah pasar bocil. Nah, kenapa di sini gue masih bisa merekomendasiin Free Fire ini? Karena kalau misalkan untuk masalah masanya masih banyak banget. Belum pun juga kontennya masih kaya banget, yang dimana kalau misalkan kalian nggak kuat dengan gameplaynya, kalian bisa sekedar buat ngegacha-gacha dari si skinnya yang nggak terlalu mahal lah menurut gua. Masih ya lu punya duit 1 juta gitu untuk 1 bulan sekali ataupun ya 1 bulan sekali lah misalkan ya untuk ngegacha si skin ini, ataupun ngadain giveaway, itu masih oke banget cuy, masih masuk lah untuk harga 1 juta. Ya memang untuk secara detailnya gua kurang tahu banget gimana sih gameplaynya ataupun rules dari si Free Fire ini, tapi lu bisa lihat sendiri lah para youtuber Free Fire, mereka itu menjadikan si Free Fire sebagai batu loncatan ya, mencari masa di sana, mencari range anak-anak muda, anak-anak kecil malahan bisa dibilang umur 18 tahun ke bawah. Mereka kumpulkan sebanyak mungkin sehingga subscriber mereka bisa sampai jutaan. Setelah jutaan mereka mulai mengganti set branding mereka. Ya kita bisa lihat OBP lah ya di sana. OBP yang mulai di sana mulai nge-reaction tentang TikToknya dari Free Fire, jedak-jeduknya Free Fire, itu pun masih bisa laku. Ya meskipun kalian ini bosan dengan gameplaynya, masih banyak tema-tema konten dari si Free Fire ya. Belum lagi ya anak kecil ya udah pasti selalu pengen main game yang lebih mudah dan rame. Kalau misalkan kalian lihat udah mulai sepi, daerah mana nih? Daerah mana? Kalau misalkan kalian daerah Jakarta, Bandung, ya memang mulai sepi. Lu lihatlah misalkan untuk di pulau-pulau yang di luar pulau sana, misalkan kayak di Sumatera gitu kan, kayak di Makassar, itu masih rame banget Free Fire. Dan ini masih sangat bisa menjual banget. Untuk platform di saat lu bermain Free Fire, gue bisa bilangin ini paling cocok sekarang ini di platformnya di Boya, karena Boya itu bisa dibilang adalah salah satu partner platform live streaming partner dari Free Fire yang resmi gitu. So jadi kalau misalkan kalian yang punya skill lebih di Free Fire, kalian bisa live streaming di Boya. Di Facebook Gaming pun juga di sini masih oke banget, di Nimo pun masih oke. Cuma kalau di YouTube gue lihat itu lo harus bisa konsisten ngupload videonya, bisa dibilang setiap hari ataupun live streamingnya harus setiap hari, karena begitu nanti lu buka nih, misalkan ada orang yang nontonin konten lu,
itu pasti bakal terus kesuges, tapi dengan ciri khas yang jauh lebih berbeda. Ya, ini bisa jadi satu masukan nih buat kalian yang udah mulai trauma banget dengan PUBG Mobile, masih sama-sama Battle Royale. Ya udah, daripada nggak laku, lu turunin ego lu main Free Fire. Masih aman kok, aman. Yang penting kan yang penting ya gimana lagi ya, namanya kita lagi butuh duit ya, masa harus mikirin ego terus. Turunin derajat pun nggak apa-apa gitu cuy. Ya ataupun kalau lo yang maksudnya yang memang ya udahlah gitu kan, Free Fire gas. Nah, oke, selanjutnya nih untuk game yang ketiga yang bisa gua rekomendasi ini buat kalian. Cuman memang ini nggak bisa buat yang umurnya masih kecil, harus yang udah gede. Itu adalah GTA 5 Roleplay cuy. Jadi GTA 5 Roleplay itu adalah gamenya, game basicnya tuh GTA 5. Nah, cuman ada mod-mod lah yang gimana sehingga dia ini dibuat jadi roleplay yang bisa dimainkan sesuai dengan karakter kita. Jadi ini tuh bisa dibilang adalah game kedua pribadian. Jadi misalkan kepribadian gue di luar sebagai yang kayak gini, di sana gue bisa jadi preman, gue bisa di sana. Cuman memang di sini gue nggak rekomendasiin buat kalian yang anak kecil ya, karena di sini tuh terlalu dalam banget cuy karakternya. Dan gue tahu gue GTA 5 roleplay ini itu hanya untuk usia yang 18 tahun ke atas. Nah, kalau misalkan bisa dibilang rame kalau misalkan karakter kalian di dalam GTA ini sudah kuat, di roleplay ini sudah kuat. Contohnya misalkan kalian menjadi seorang ketua geng, ataupun kalian menjadi seorang orang yang berpengaruh, kepala polisi kayak atau kayak gimana. Kalian di sini tuh bisa dibilang asal harus konsistennya tuh berbeda ya. Berbeda saat lu bermain game. Kalau misalkan Mobile Legends kan lu misalkan fokus satu hero ataupun kayak gimana. Kalau di roleplay, lu terjun nih misalkan jadi ke roleplay dan lu nggak punya teman sama sekali, itu masih bisa oke banget. Di roleplay, lu di situ harus cari nama, lu misalkan kayak ngajak berantem kepala geng yang sudah ada, kalau yang kalah lu jadi kepala geng, sehingga lu bakal disorot sama orang-orang ataupun orang-orang yang bisa dilihat ngevlog ya, yang ngevlog tuh yang bikin streaming di sana, disorot sehingga nama lu tuh bisa naik. Ya di sini banyak juga pro player dari game-game yang PUBG Mobile, Mobile Legends, yang mereka yang udah bosan dengan game yang itu main si GTA 5 roleplay ini dan masanya sangat oke banget. Nah cuman kalau gue bilang untuk gamenya memang agak sedikit menjenuhkan kalau misalkan yang kalian biasanya main game kompetitif. Contohnya sendiri gue di sini lumayan agak kurang suka dengan si roleplay ini karena yang pertama dia ini sangat menyita waktu gue banget. Kita tidak bisa main yang sesuai. Kalau gue main misalnya live streaming 3 jam ya udah mau kalah menang stop. Tapi kalau misalnya roleplay nggak bisa. Dari bangun pagi kita harus cek. Terus nanti sebelum live streaming kita harus cek juga. Begitu live streaming kita pun juga harus cek. Belum lagi dengan acting kita yang harus punya dua kepribadian, yang harus jago ngomong. Ditambah lagi pun juga profesi kita yang nggak bisa sembarangan ditinggalin. Dan ini sangat benar-benar sangat menyita waktu cuy. Nah, cuman untuk platform yang paling cocok untuk GTA 5 roleplay ini paling banyak itu sekarang di Nimo TV. Kalau di Facebook di sini agak kurang. Kalau di YouTube itu dia ini rentan dengan yang namanya copyright dan pelanggaran gitu. Karena gue pernah live streamingin juga si GTA 5 roleplay, itu monetasi gue semuanya dicoret. Tidak masuk ke dalam monetisasi, jadi nggak boleh karena ada copyright musik, ada masalah kekerasan gitu kan. Belum lagi pendalaman karakter yang memang kelihatannya kayak yang dalam banget dan itu YouTube tidak suka kayak gitu cuy ya. Nah itulah ya, jadi 3 game yang gue sebutin tadi itu mungkin bisa jadi pilihan buat kalian untuk ke tahun-tahun ke depannya. Cuma untuk si masalah roleplay ini ya buat kalian yang umurnya di bawah itu menurut gue jangan dulu bermain inilah. Masih banyak game lain yang kayak tadi Free Fire ataupun Mobile Legends. Nah selanjutnya di sini yang mungkin bakal jadi gebrakan di tahun 2002 ini yaitu adalah League of Legends Wild Rift. Nah gue pernah bikin konten yang kemarin kan yang tentang PUBG Mobile udah mulai sepi. Ada gue baca tuh komen-komenan di bawah ya, bang sekarang gue live streaming Wild Rift lumayan bang, ada dapat penonton 10. Nah ini yang maksud gue cuy. Kalau di saat lu pengen, kalau lu sudah suka dengan game itu tersebut, lu jangan menyerah di situ. Mau segalaku apapun game itu. Ya contohnya gue di sini nggak main ya. Si LOL itu gue nggak main, apalagi Wild Rift-nya ya. Gue nggak main karena gue pernah main pun gameplaynya memang jauh lebih slow dibanding Mobile Legends. Biasanya yang kalian bermain Mobile Legends permainan gamenya jauh lebih fast gitu, hero-nya pun jauh lebih cepat. Si Wild Rift itu jauh lebih lambat. Nah tapi kalau misalkan kalian suka gitu, apalagi si LoL ini tuh punya masa yang sangat oke di luar negeri sana ya, bisa ngalahin Dota. Dan apalagi sekarang di Wild Rift ini bisa jadi futuristik banget si Wild Rift ini. Dulu ingat waktu pertama keluar PUBG Mobile. Nah streamer luar itu malah lebih telat. Kita yang lebih mempopulerkannya, orang Indonesia mempopulerkan si PUBG Mobile ini supaya lebih terkenal dulu di Indonesia. Barulah sekarang orang luar negeri itu baru bermain si PUBG Mobile ya, kayak misalkan orang US, terus orang Australia gitu. Mereka baru main PUBG Mobile karena mereka baru bisa. Karena mereka tuh dulu mikirnya ngapain main game FPS di dalam handphone.
gitu kan. Nah sekarang pun ini bakal jadi suatu loncatan yang luar biasa menurut gue si Wild Rift, karena orang-orang yang dulu mulai jenuh dengan main si LoL yang di dalam PC, mereka akan bermain di dalam si mobile. Nah untuk platform yang paling cocok si Wild Rift ini tuh di mana nih kira-kira? Menurut gue ini bisa paling cocok ini di YouTube. Tapi dengan syarat kalian kalau bisa kalian ngomong bahasa Inggris, karena sasaran penonton kalian untuk sekarang belum bisa untuk orang Indonesia dulu. Adalah orang Indonesia, cuman paling viewers kalian masih belum bisa nembus di angka 200 viewers. Tapi kalau misalkan kalian ngomongnya bahasa Inggris, gue saranin kalian ngeganti region kalian itu ke luar negeri di YouTube-nya, biar kalian itu yang penontonnya bule. Nah kalau misalkan yang udah nontonnya bule, otomatis yang nge-give kalian pun tuh langsung pakai dolar cuy. Nah lebih bagus lagi kalau misalkan kalian itu live streamingnya di Twitch, biar kalian tuh biar ada yang nge-subscribe, dan itu harga subscribe kalian tuh lumayan, bisa 30 dolar per satu orang. Berarti 500.000 yang nge-subscribe kalian per bulan itu sangat luar biasa menurut gue. Nah menurut gue nih Wild Rift ini bisa jadi batu loncatan di tahun sekarang, karena game MOBA yang sangat terkenal di luar negeri itu sudah mulai menyerang Indonesia. Meskipun ya memang kalau gue prediksikan dia tidak akan bisa mengalahkan Mobile Legends, karena kalau bisa dibilang Mobile Legends ini adalah game grade B ke bawah. Sekarang udah B ya, kalau dulu masih dulu C, sekarang dia ini B, naik ke B karena dari sistem grafisnya sudah mulai oke, harga itemnya sudah mulai agak naik, lagi pemainnya bertambah yang mereka dulu yang bermain PUBG Mobile sekarang ke Mobile Legends. Ya, menurut gua si Wild Rift ini memang belum bisa mengalahkan si Mobile Legends, tapi minimal ke depannya dia bisa jadi bersaing berat si Mobile Legends. Tapi dengan beda sasaran, Wild Rift mungkin akan bisa masuk ke dalam langsung ke grade A, yang dimana penonton-penontonnya itu adalah penonton-penonton yang berduit cuy. Penonton-penontonnya punya dekoasi yang tinggi gitu, nggak viewers sembarangan. Hampir sama dengan PUBG Mobile zaman dulu. So pikirin mulai dari sekarang kalau misalnya kalian pengen milih Wild Rift, belajar hero-nya per satu-satu mumpung belum jauh. Ini bisa satu kesempatan buat kalian cuy. Nah oke, kita masuk langsung ke dalam game terakhir yang bisa direkomendasi kalian untuk di tahun sekarang dan di tahun ke depan dan mungkin di ke tahun-tahun berikutnya. Dan ini game ini menurut gua bisa jadi satu lonjakan lagi. Sebenarnya ini bisa dibilang adalah game recycle ya, yang sudah terkenal banget dari tahun 2000-an. Itulah Ragnarok X Mobile. Ya, di sini kalau gue lihat Ragnarok X Mobile ini bisa jadi satu loncatan sangat tinggi banget, karena ini dimainkan sama streamernya yang gak main-main, sama Reza Arab gitu coy. Pertamanya ya gue lihat ini ngapain sih Reza Arab main Ragnarok gitu kan. Ya gue punya kameramen sini, yang kameramen gue dia hobi juga main Ragnarok gitu kan. Gue bilang itu game bocah gitu, ini game apa nggak jelas gitu kan. Gue nggak ngerti sebenarnya. Cuma dia bisa bilang ini rekomendasi banget karena dia punya opportunity yang kayak gini-gini. Apalagi sekarang tuh ada NFT kan. Nah ya mungkin aja nanti si Ragnarok mungkin gak kira-kira Ragnarok NFT mungkin ya bisa jadi ya. Kalau misalkan kalian udah ngerti nanti untuk futuristiknya NFT, Ragnarok X Mobile bisa masuk NFT. Belum lagi dengan item-itemnya yang menurut gue ini sangat mahal banget. Jadi orang-orang yang nonton Ragnarok X Mobile selain wibu ya, itu pasti banyak juga yang nonton nantinya. Apalagi yang maininnya langsung Reza Arab. Ya gue lihat juga, gue pernah survei juga nih, rata-rata orang yang live streamingin Ragnarok X Mobile lumayan dia bisa pecah penonton di atas 100. Dan yang nge-give-nya pun gak main-main coy. Ya kalau misalkan lu live streamingnya Mobile Legends yang rata-rata nge-give 10.000 sampai 50.000. Kalau Ragnarok tuh sekali yang nge-give tuh minimal ada yang 50 sampai dengan 500.000. Itu luar biasa. Apalagi misalkan kalau kalian cewek. Kalau kalian cewek, kalian main Ragnarok X Mobile, menurut gue itu jadi suatu nilai yang sangat luar biasa banget. Luar biasa banget. Gue punya pernah ngeliat salah satu cewek tiba-tiba ada di beranda gue tonton. Ya gue langsung di situ wawancara pakai fake account gitu kan, bang ya bang lagi teh neng gitu kan, ini gini kata gue teh ini awalnya bagaimana. Awalnya dia pun juga nggak ada viewersnya sama sekali, terus tiba-tiba mulai naik sampai gue lihat terakhir dia live streaming tembus sampai 100 viewers. Itu main Ragnarok X Mobile. Ya memang untuk teknisnya gue nggak terlalu paham ya tentang masalah si Ragnarok X Mobile. Cuman kalian yang mau ganti game, lu bisa mulai pelajari dari sekarang Ragnarok X Mobile ini, karena kalau gue lihat opportunity-nya itu masih sangat oke coy. Ya, tadi gue ngobrolin tentang game-game yang bisa dibilang rekomendasi. Cuman ingat satu hal dari gue. Tadi itu hanya sekedar saran aja cuy. Selebihnya itu balik ke dalam jati diri kalian. Kalau misalkan kalian yang gak suka, jangan maksain. Gue tahu tuh GTA Remote Play itu rame banget. Tapi karena memang gue nggak suka dengan gamenya, dan gue pun juga ya, tidak terlalu passion dengan game yang seperti itu, ya udah nggak gue mainin gitu ya. Meskipun ya memang katanya wah kalau misalkan gue main si GTA Remote ini bakal punya masa bagus, bakal punya yang ngedonate-nya bagus, bakal yang kayak gimana. Tapi kalau gue nggak suka, gue nggak bisa maksain gitu cuy ya. Jadi sebenarnya nggak ada game yang jelek.
untuk tahun-tahun berikutnya, untuk tahun-tahun yang kemarin, yang meskipun yang gue bilang PUBG udah mulai sepi, tapi kalau misalkan kalian suka dan kalian masih percaya dan kalian masih ngelihat ada orang yang rame dengan game itu, ya jangan nyerah gitu coy. Yang tadi itu hanya sekedar saran. Ini bisa dibilang kayak plot twist dari gue gitu. Jadi meskipun tadi gue bilang 5 game ini sangat rekomendasi, tapi tetap balik ke dalam jati diri kalian sendiri. Kalau kalian suka dengan gamenya, mainkan. Kalau suka jangan maksain gitu. Jangan mentang-mentang kalian ini pengen jadi live streamer, asal dapat subscriber, asal dapat yang ngedonate, asal dapat followers, asal dapat yang nonton, kalian mainin game yang kalian gak suka, ya akhirnya kalian bakal musnah sendiri cuy. Kayak gitu. Nah oke, mungkin segitu aja untuk tips trik dari gua di Let's Talk with Mirza kali ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan buat kalian semua. Ya, ingat kata gua, jangan mainin game yang lu nggak suka, tapi main game yang lu suka. Apapun gamenya, kalau lu suka, kalau lu mencintai game itu, dan kalau lu expert di game itu, viewers itu bakal datang sendirinya cuy. Dan semuanya itu bakal edan pada waktunya. So oke, ya seperti biasa sesuai dengan saran gua, jangan lupa edan. Karena semua edan pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya guru beriman. See you next video. Bye bye.